Halo, dengan Mbak siapa ini? Halo, aku Sofi panggilannya. Iya, Mbak Sofi pakai Olilife udah berapa lama ya? Saya mulai pakai Olilife di bulan Mei 2024. Kalau boleh tahu kenapa itu awal keluhannya? Sebenarnya awal keluhannya gini, jadi cerita sedikit. Sebenarnya saya memang memiliki kekentalan darah, laju darah saya tinggi, dan darahnya menggumpal. Gitu. Oh, itu udah lama? Udah lama, dari sejak SMP mungkin ya. Sejak SMP? Ya. Oh, ketahuannya gimana waktu itu? Sebenarnya waktu SMP SMA tuh belum ketahuan, kan? Tapi saya sering pingsan. Oh, sering pingsan ya? Dari sekolah? Dari sekolah, terus di mana aja sih sebenarnya? Waduh. Gitu. Di mana aja kalau ada panas atau enggak? Nggak boleh capek. Nggak boleh capek. Terus tempat di kerumunan yang rame, gitu ya. Nah itu sering pingsan. Nah, terus berlanjut seperti itu. Kalau saya dari dokter dibilang kan punya darah rendah. Oh, Gitu. jadi itu sebenarnya beda gitu ya? Awalnya dia bilangnya darah rendah, tapi setelah saya menikah, hamil, saya tuh mengalami keguguran. Pertama keguguran, saya hamil pertama. Kemudian hamil keduanya itu ternyata plasenta saya kan nggak lancar. Ya kan darah saya kental, jadi makanan yang saya makan itu nggak sampai ke bayi. Gitu. Oh, berarti ketahuannya malah setelah anak kedua ya? Di anak kedua. Kemudian anak ketiga akhirnya karena saya darahnya kental, jadi anak kedua itu lahir tapi kecil. Tapi normal ya? Normal untuk usianya, tetapi berat badannya kurang karena kurang asupan. Plasentanya nggak jalan lancar, gitu kan? Itu anak saya lahir 1,5 kilo, panjangnya cuma 39. Padahal cukup bulan gitu ya? Cukup bulan dan saya naik 20 kilo. Wah, jadi ke badan semua karena plasentanya nggak jalan. Iya. Kemudian hamil anak yang ketiga baru ketahuan bahwa saya ada kekentalan darah. Akhirnya sama dokter harus suntik pengencer darah karena lagi hamil kan nggak bisa minum obat. Betul. Nah, jadi selama hamil itu anak yang ketiga saya harus disuntik selama kehamilan 9 bulan plus setelah melahirkan 2 bulan berikutnya. Disuntik setiap bulan? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Jadi seperti kita minum obat pengencer aja. Nah, tapi karena hamil kan nggak boleh minum obat. Jadi disuntik di perut, di lengan, di paha karena harus setiap hari selama kehamilan plus sampai. Nyuntik sendiri jadi ya? Akhirnya nyuntik sendiri. Saking udah setiap hari katam. Ya, udah katam. Pertama disuntik suster, disuntik suami, abis itu saya suntik sendiri. Udah anak ketiga, kemudian hamil lagi anak keempat, keguguran lagi. Gitu. Karena hal yang sama. Jadi karena plasentanya, karena darah saya kental, jadi setiap asupan itu kan nggak lancar. Itu membuat gumpalan-gumpalan di dalam darah. Kalau ke dokter ahli darah, itu dia bilang kan resiko kena stroke, resiko sakit jantung, resiko tiba-tiba kolaps. Karena kan darah segala ilmunya tubuh kita darah. Sampai dalam satu titik saya udah keracunan obat. Terlalu banyak obat ya? Terlalu banyak obat yang harus dikonsumsi. Saya udah kayak trauma gitu kan. Akhirnya singkat cerita mencari pengobatan alternatif. Jadi setiap ditawarin orang, ini ada obat bagus, ini ada obat bagus, terima aja. Saya terima. Karena pengen sehat. Betul, mau sembuh. Masih pokoknya semangat harus sehat. Gimana caranya, dengan cara apapun harus sehat. Nah, ketemulah di Mei itu sama leader saya, Bu Agnes, kasih alat terapi Olilife T90. Nah, untuk meyakinkan saya lagi, karena saya dari dulu setiap bulan tuh harus periksa darah. Untuk menjaga lagi darahnya di berapa gitu kan. Akhirnya di Mei itu sebelum pakai rutin saya cek darah. Hasil lab saya di 42 laju darahnya. 42. Normalnya di usia saya kan sekitar 16-20. Saya 42. Setelah 1 bulan setengah saya cek darah lagi, hasilnya turun di 33. Itu aja udah happy banget ya. Terus rutin pakai sehari 2 kali sehari. Cek lagi sebulan setengah turun di 26. Jadi setiap sebulan setengah cek 26. Wah, udah happy selalu kan? turun ya. Padahal tuh makan biasa aja ya. Biasa aja, dan itu saya nggak minum obat. Minum obat pengencer ya kan. Setelah itu terakhir bulan lalu saya cek lagi
turun di 9. Wah, Itu udah luar normal, biasa, luar gitu, biasa. luar biasa. Jadi Berarti bagus banget ya. Jadi benar-benar confirm alat terapi ini bagus Dalam untuk setahun. melancarkan peredaran darah. Dalam jangka waktu setahun, kekentalan darah saya, laju darah saya menjadi normal. Iya. Tuh, yang selama itu tuh nggak pernah gitu, Iya. nggak pernah di Mujizat lah ya. Mujizat, dan akhirnya di situ saya makin semangat, makin mau berbagi manfaat alat ini. Ya. Jadi buat teman-teman yang belum memiliki alat ini, segera miliki karena manfaatnya pasti akan dirasakan sama masing-masing. Iya, oke. Itu sedikit testimoni dari saya, semoga bermanfaat. Iya. Terima kasih banyak ya Mbak Sofi ya.